supaya Itar Pemuda Sidikiyah ini dari acara syukuran di Pemuda itu dirupiahkan pembangunan rumah layak huni biar bisa makin kan sudah dibangun itu Bapak pemikiran iya ini kegiatan kita tahun kemarin. Pakai dibongkar, dibangun. Apa yang sedang kita lakukan pada tahun ini, yakni pembangunan 30 unit rumah layak huni Sidikiyah dalam rangka tasyakuran Hari Sumpah Pemuda ke-85, tidak bisa dilepaskan dari sejak tahun 2009. Pada tahun tersebut kami organisasi Pemuda Sidikiyah menegaskan berani untuk melaksanakan santunan fakir miskin dan anak yatim secara terpadu. Ini tentu bukan perkara yang mudah dikarenakan pemikiran dari kita pada waktu itu adalah masih sebatas regional. Jadi ekosentris kedaerahan masih kental. Kemudian kita berani memutuskan untuk melaksanakan santunan secara terpadu terpusat di satu kabupaten, yaitu Kabupaten Jombang. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Kurang lebih ada 2000 fakir miskin dan anak yatim yang bisa kita sampaikan santunan. Ayo 3 mobil lagi yang siap berangkat langsung keluar. Ini tali ya. Pada tahun 2010, sebuah langkah besar lagi kita jalani dalam khutbah Idul Fitri. Beliau Mursyid Thariqah Sidikiyah Syekh Muhtaro Al-Mujtaba menganjurkan, memberikan petunjuk kepada organisasi Pemuda Sidikiyah agar dalam rangka tasyakuran Hari Sumpah Pemuda, di samping melaksanakan santunan fakir miskin, juga membangunkan rumah layak huni Sidikiyah bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Langkah besar berikutnya kita laksanakan pada tahun 2012. Pada waktu itu kita mencanangkan pembangunan rumah layak huni Sidikiyah secara terpadu. Ini luar biasa berat
mengingat ketika pembangunan rumah layak huni Sidikiyah dilaksanakan di daerah masing-masing, banyak kemudahan-kemudahan yang didapat, misalnya sumbangan dari warga Sidikiyah di sekitar lokasi pembangunan rumah layak huni dalam bentuk material dan lain-lain. Akan tetapi ketika pembangunan rumah layak huni itu dilaksanakan secara terpusat, kemungkinan-kemungkinan seperti itu menjadi berkurang. Akan tetapi kita tidak gentar, kita tetap laksanakan santunan pembangunan rumah layak huni Sidikiyah secara terpadu. Pada waktu itu kita laksanakan di Kabupaten Jombang, 2 tahap di 12 kecamatan. Pada tahun ini kita membuat langkah besar lagi, yaitu kita membangun rumah layak huni Sidikiyah 30 unit dilaksanakan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Tuban. Aku murid Pak Yetar pemuda Sidikiyah ini dari acara syukuran di Pamudan itu dirupiakan pembangunan rumah layak huni. Dan semriki sing nyangkal di Sukari. Sekarang dia Itu bagi pembangunan. ini dibangun, nanti dibongkar, dibangun. Mulai bijang, insya Allah pun juga akan materialnya mbak. Pokoknya masalah biaya nih, sing nyambut damel bangun, mboten usah mikir jaringan. Pun saking Jombang sedanten saking pondok Pak Yetar. Iya, mboten gadah napa-napa. Oh nggih, nggih. Pokoknya pun sak kuwatir Pun nanti pikir, mangke ya nopo mbak. Ya matur nuwun. Nggih, Mbak. Sing anu griyanipun pun bijak kabeh mboten itu sing mikiri. dengan terami bagian ini. Nggih. Memang rakyat jatah yang akrab dengan hidup sengsara. Kau memang pemerintah yang selalu akrab dengan daya. Persamaan rumah itu adalah seperti halnya hati manusia. Jadi merujuk kepada dawuh atau sabda dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa hati adalah rumah. Ketika Rasulullah bersabda, "Sematlah kamu di dalam rumahmu masing-masing." Jadi yang dimaksud rumah itu adalah hati atau jiwa kita manusia. Titik vital daripada sebuah bangsa itu adalah jiwanya, seperti yang ada di lagu bahasa Indonesia Raya, bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi dengan kata lain, jika dikatakan pembangunan daripada rumah layak huni itu salah satu bentuk perjuangan kejayaan bangsa Indonesia Raya, itu dimulai dari sisi tervital, yaitu jiwanya yang di sini dibentuk lahirkan, yaitu sebagai rumah. Maka dikatakan setiap manusia yang dikatakan mapan jika manusia tersebut telah memiliki satu rumah. Kamu cintai tanah airmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumlah pesertanya kurang lebih ada 180 peserta, dan itu tidak termasuk yang temporer yang datangnya di hari Sabtu dan di hari Minggu.
dan itu melibatkan 40 daerah yang ada di Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Untuk masalah tenaga kerja, kita tidak mengizinkan satu RLH itu satu tim diisi satu daerah. Akan tetapi kita lebur menjadi satu, jadi satu tim pembangunan rumah layak huni bisa diisi dari 2 daerah, 3 daerah, bahkan 4-5 daerah. Ini juga berat bagaimana mereka adaptasinya dengan teman-teman yang beda daerah, beda cara, beda budaya, beda penyebutan dari alat-alat pertukanan. Akan tetapi semuanya alhamdulillah dapat diatasi, dan luar biasanya mereka pada akhirnya menjadi sebuah tim yang kompak. Departemen Kesehatan juga ikut turut serta dalam pembangunan rumah layak huni dalam rangka mentasyakuри Hari Sumpah Pemuda. Kegiatannya yaitu dengan mengadakan santunan kesehatan dalam bentuk bakti sosial, pengobatan, dan pemeriksaan gratis. Ini merupakan satu kesatuan dari pembangunan rumah layak huni, yaitu merupakan salah satu bagian di mana selain membangun jiwa, yaitu juga membangun badan. Satu hari kita masak ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Kalau kita memang lembur butuh masak lagi, kita masak 4 kali. Sedangkan menu setiap harinya tidak lepas dari tempe tahu. Terus untuk menu yang agak spesial kayak di Lamongan itu ada bantuan dari Ketua Orsid, Bapak Kasmulin, seperti contohnya ikan laut. Kalau di Bojonegoro telur dari warga-warga Sidikiyah. Kalau di Bojonegoro kita dibantu ibu-ibu Jamiah Kausahan Putih Hajarwo Bojonegoro. Sangat kompak sekali, dan saya sangat salut sekali, apresiasi untuk ibu-ibu Bojonegoro, tidak mengenal lelah walaupun di situ bangun pagi kepanasan sampai siang dia masih tetap ikut masak. Dan adik-adik di Bojonegoro adalah untuk sekedar membantu. Kalau untuk bahan makan kayak beras, gula, minyak, berambang, bawang itu kita siapkan dari panitia. Kalau yang lauk pauk setiap hari kita menyiapkan uang 50.000 untuk belanja tempe, tahu, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang donatur-donatur lainnya kayak di Lamongan kita dipinjemi dulu saudara Ulum, dia kan punya healer, jadi kita pinjem dulu untuk berasnya, kita totalan belakangan. Kalau yang di Bojonegoro di Pak Jo sama di Bapak Raja Wali. Untuk mekanisme manajemen kerja dan laporannya kita di Lamongan kita pasrahkan saudara Slamet. Kalau yang di Bojonegoro saya serahkan pada saudara Mithol. Yang lucu itu kemarin Gomet laporannya tidak terdetail, tapi nota-nota itu dikumpulkan jadi satu kresek dikasihkan ke saya. Jadi saya juga ribet juga. Tapi terima kasih atas dukungannya Gomet, dan terima kasih juga walaupun sampean kerja tapi tetap ikut untuk RLHS. Untuk masalah air minum kita minta bantuan dari PT Maan Kotako, yang mana dalam 1 minggu itu kita ngambil air minum 4 kali, Lamongan 2 kali, Bojonegoro 2 kali. Kalau untuk masalah rokok sama itunya kita disuplai dari PT Barito Jaya, yaitu Bapak Kamal Mustafa. 1 minggu sekali kita dikirimi 2 dus, di situ ada 8 bal
Terus kalau yang ST biasanya 3 hari sekali atau seminggu sekali kita doping ST. Yang kedua dopingnya adalah obat-obatan dari Pak Dr. Bisron dan madu Al-Kausar. Terima kasih. Pembangunan rumah layak huni pada tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu. Yang tahun lalu di Kabupaten Jombang kita memakai bahan baku dinding dari bata merah dan sebagian ada juga dari batako. Akan tetapi untuk di 3 kabupaten tahun ini kita memakai batu kumbung. Yang kedua, bagian banyak material kita dapat bantuan dari rekan-rekan DPD, seperti halnya genteng kita ambil dari DPD Jepara, kayu mulai dari rangka atap sampai dengan plafon kita dapat bantuan dari Kabupaten Bantul. Lari. Ya. Mulai dari pondasi sampai ke finish itu semua sudah standar SNI. Jadi kita membangun itu betul-betul dipikirkan kualitas untuk kedepannya. Masalahnya dengan membangun RH tersebut standarnya standar monumen. Jadi kalau bisa monumen itu untuk kekuatan secara teknisi itu lebih panjang kekuatannya usianya. Kami betul-betul ingin mewujudkan harapan sang guru bahwa membangun rumah di atas 2 pondasi, yaitu pondasi umum dan pondasi khusus. Pondasi umum dari batu kali dan pondasi khusus dari keikhlasan yang timbul dari diri sendiri. Sampai saat ini dana yang masuk di panitia kurang lebih 700 juta. Untuk pengeluaran kurang lebih 690 juta dan lainnya masih pinjam. Bisa kami tegaskan di sini bahwa sumber dana kegiatan ini bukan berasal dari partai politik, calon legislatif, dan bukan dari pejabat manapun. Jadi bisa dikatakan sumber dana untuk pembangunan rumah layak huni Sidikiyah ini murni dari gotong royong anggota OPSIP dan juga warga Sidikiyah yang peduli terhadap kegiatan ini. Dana dengan jumlah 1,5 miliar itu mungkin bagi sebagian orang tidaklah seberapa. Akan tetapi bagi kami anggota OPSIP yang mayoritas ekonomi kita pas-pasan tentulah akan sangat luar biasa, dan itu semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
dalam artian interior yang kami bangun itu memiliki falsafah yang juga mengambilkan dari Al-Quran. Menurut dawuh daripada beliau sang guru kami, Mursyid Al-Siddiq Syekh Muhtaram Mujtaba, bahwa wungu, bahasa Jawa yang dikatakan wungu itu adalah angin. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa di dalam interior rumah Siddiqiyah kali ini itu mayoritas dan dominasi semuanya adalah berwarna ungu, diartikan bangun. Dan kemudian masih ada juga sabuk dan topilan atau bingkai yang ada di area ruang tamu sampai ruang keluarga, itu terdiri bingkai dan sabuk terakota warna-warna tanah, diartikan sebagai warna-warna budi luhur. Maka secara finalnya adalah hati yang selalu terbangun, selalu terjaga, dan di dalam hati yang terbangun, hati yang selalu terjaga tersebut juga pasti akan diikat oleh sabuk dan berbingkaikan sifat-sifat budi luhur. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kenyataan. Harusnya ibadah diri kita berbuah jadi kemaslahatan. Bila kita beribadah, jangan hanya ritual saja. Bila kita beribadah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengenai fasilitas yang sebelumnya tidak terlintas di benak kami selaku panitia dan peserta, akhirnya berdasarkan petunjuk dari sang guru kami, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Al-Mujtaba, kita bisa mewujudkan berupa satu set meja kursi, juga sofa, kemudian pompa air, kemudian listrik yang tidak ada kita adakan, tempat tidur beserta perlengkapannya. Banyak pertanyaan, mengapa kita mau melakukan itu semua tanpa ada sebuah kompensasi keuntungan secara materi, dikarenakan memang semua itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita semua sebagai jiwa-jiwa pemuda Siddiqiyah. Dan apa yang menggerakkan para pemuda Siddiqiyah tersebut atau jiwa-jiwa pemuda Siddiqiyah tersebut tergerak? Pertama, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kedua, kecintaan kepada Rasulullah. Ketiga, kecintaan terhadap Siddiqiyah, kecintaan kepada sang guru kami, Syekh Muhtaram Mujtaba Mursyid Al-Siddiqiyah. Dan
kecintaan kita kepada tanah air Indonesia Raya kita tercinta. Itulah yang melandasi kami semua tidak merasa terbebani dengan hal-hal yang berhubungan dengan kompensasi materi, karena bagi kami materi itu bukan menjadi nomor satu, tapi yang nomor satu itu adalah kecintaan yang telah kami sebutkan tadi. Tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selama membangun rumah layak huni di sini, kesan yang pertama luar biasa. Kami memiliki banyak pengalaman unik dari mulai panas dan hujan saya tidak merasakan, karena begitu senangnya saya sama teman-teman. Kok dadar terus kok kayak dadar. Misalkan dibandingkan ya dukanya tuh 5%, 95%-nya itu suka. Bisa kerjasama dengan Opsit seluruh Indonesia. Mempunyai keluarga baru. Ini anak tahu nggak gelem, tapi ini anak tahu goleki. Rasa bangga sebagai jiwa-jiwa muda Opsit. Mempererat tali silaturahmi. Mohon maaf kepada panitia, kepada masyarakat, dan mohon maaf juga kepada penerima layak huni apabila selama saya membangun di sini ada kesalahan. Mungkin kami biasanya terjadi kesalahpahaman dalam bahasa. Dengan melebur segala keegoan kami dan harapan kami semoga kegiatan ini lestari dan kedepannya Opsit semakin besar, semakin kompak, dan semoga tahun berikutnya masih diberi kesempatan untuk selalu bisa mentasakuri Hari Sumpah Pemuda. Hiduplah Indonesia Raya. Desir pantaimu melatih putih ombakmu, di sela nyiur basah tertiup angin melayang lebah. Muhammad kau negeri indah tiada samai, ribuan pulau bertabur bambu tiada dipermadani. Mengenai keterlibatan masyarakat, kita tidak menutup dan kita sangat terbuka sekali. Masyarakat mengikut monggo dan kita tidak membatasi di sebatas komunitas kami di organisasi Pemuda Sidikiyah. Harusnya ibadah diri kita, berbuat jadikan nyata.